Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Apa kabar semuanya? Kabar baik-baik saja. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat di webinar Komunitas Belajar SMPN Makin Bala Bergerak dengan topik pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Baik Bapak Ibu guru hebat, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu saya mau sendiri. Nama saya Maria Orlandia untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baik. Di sini sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita. Narasumber yang pertama, Dap Julius Heran SPD, GR, selaku guru di SMP Negeri Makin Bala. Dan narasumber kedua ada Bapak Serasius Tahu SPD, GR, selaku kepala sekolah di SMP Negeri Makin Bala. Baik, pada kegiatan kita hari ini ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti atau patuhi, yaitu yang pertama, semua peserta webinar hari ini
mohon untuk dimatikan mikrofonnya jika pemateri membawakan materi. Dan yang kedua, kami tidak menyediakan pertanyaan secara hand atau angkat tangan. Kami hanya menyediakan daftar pertanyaan yang nantinya akan kami share di chat, dan Bapak Ibu bisa menanyakan tentang apapun melalui link tersebut. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri Maken Bala. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Landa selaku moderator kita pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu mohon izin dan mohon maaf sebelumnya karena pada flyer yang kami sebarkan sebenarnya Ibu Landa yang harus membawakan materi pada hari ini, tetapi karena ada 1-2 pertimbangan maka narasumbernya akan ditukar ke moderatornya. Ini kesalahan kami, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk rekan-rekan guru hebat di SMP Negeri Maken Bala yang melalui komunitas SMPN Maken Bala Bergerak bisa melangsungkan kegiatan webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, seri bimbingan dan penguatan bagi rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang sampai saat ini belum menyelesaikan atau mengajukan SKP-nya di platform Merdeka Mengajar. Kami berharap sebagai pimpinan tentunya ini bisa berdampak bagi teman-teman, bisa membantu teman-teman untuk mempercepat pengajuan RHK ataupun SKP di PMM. Dengan harapan tentunya untuk mengejar target ketertinggalan kita yang sampai saat ini untuk Kabupaten Melaka masih sekitar 50-an lebih guru yang sampai saat ini belum menyelesaikan pengajuan RHK, mengingat waktu yang diberikan kepada kita limitnya hanya sampai dengan tanggal 31 untuk Bapak Ibu guru, dan kemudian untuk rekan-rekan kepala sekolah akan dibatasi sampai dengan tanggal 30 Juni. Karena itu mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami berharap tentunya Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik sehingga bisa mempraktekannya dan bisa memanfaatkan waktu sisa ini untuk segera mengajukan SKP-nya di PMM. Terima kasih untuk moderator dan rekan-rekan guru yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan webinar kita pada hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf. Sebenarnya kegiatan ini terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah tadi, tetapi karena kita terkendala jaringan, maka kegiatannya kita tunda sampai saat ini baru bisa terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Landa selaku moderator. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberikan waktu dan kesempatan kepada pemateri pertama kita, yaitu Pak Julius Aquinus Heran, untuk membawakan materi pada siang hari ini. Kepada Pak Julius, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, di sini aku guru yang akan mengelola pengisian kinerja di pengelolaan kinerja PMM ya.
Nah, oleh karena itu saya izin sebentar Bapak Ibu, saya melakukan share screen. Baik Bapak Ibu, saya izin keluar sebentar sehingga saya jelaskan dari awal masuk, sehingga Bapak Ibu yang pemula bisa melakukan pengisian dari awal login sampai dengan tahap pengisian dan konfirmasi dari kepala sekolah. Nah, di sini saya meminjam salah satu akun dari rekan saya. Saya sudah izin untuk menggunakan akunnya. Jadi awalnya kita masuk dan login menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan login, maka tampilan di PMM itu tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita langsung mengarahkan ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai guru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah melakukan persetujuan atau pengajuan SKP. Kalau Bapak Ibu punya itu, pengajuan SKP-nya di bulan Januari 1 sampai tanggal 1 sampai 31 Januari. Namun, sementara Bapak Ibu, kita memanfaatkan kesempatan yang ada karena pengajuan SKP itu dibuka kembali oleh Kemendikbud. Sehingga Bapak Ibu yang belum melakukan pengajuan SKP diharapkan untuk segera melakukan pengajuan SKP. Nah, di sini lihat rencana rincian kerjanya Bapak Ibu. Demi saya persetujuan dari atasan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah karena saya harus melakukan screen kesempatan kepada pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri Makambala untuk melakukan persetujuan. Ini dari awal pertama Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya stop screen dulu. Stop. Jika kita sudah melakukan pengajuan SKP pada awalnya, itu harus dilakukan persetujuan oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya langsung memberikan kesempatan kepada pimpinan SMP Negeri Makambala untuk melakukan share screen dan melakukan persetujuan atas pengajuan SKP yang telah saya lakukan. Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi. Mohon izin rekan-rekan guru hebat dan kepala sekolah yang berkesempatan hadir pada saat ini. Kami izin untuk menunjukkan untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana melakukan persetujuan untuk rekan-rekan guru kita yang sudah melakukan pengajuan SKP-nya. Mungkin ada banyak yang hadir saat ini sudah melakukan persetujuan dokumen ajuan RHK yang disampaikan oleh staf Bapak Ibu, tetapi mungkin juga ada yang membutuhkan caranya bagaimana sehingga nanti kepala sekolah sebagai pejabat kinerja bisa melakukan persetujuan terhadap setiap ajuan RHK yang disampaikan oleh guru di sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, caranya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Pak Adi bisa dicek layar saya sudah tampil di Meet-nya? Belum Bapak, belum. Oke. Bapak Ibu, kita tunggu sebentar, saya coba cek lagi. Oke. Mohon izin share screen ya. Oke. Kita menunggu sebentar Bapak Ibu ya. Sudah tampil Bapak Ibu?
Mungkin bisa dibantu cek. Belum, Bapak. Oke. Sebentar, Pak. Teman-teman yang baru bergabung mohon izin rekan-rekan bisa dicek di unmute mic-nya dulu biar kita bisa. Oke. Teman-teman sudah tampil ya layar saya? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Sudah. Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja, kepala sekolah sebagai atasan perlu menyetujui setiap ajuan RHK yang disampaikan oleh rekan-rekan guru. Oleh karena itu kita ke perencanaan, Bapak Ibu nanti dicek ada informasi di bagian atas itu ada perencanaan guru yang belum selesai. Kebetulan ada rekan-rekan guru saya yang baru masuk semester ini, tetapi dalam perjalanan waktu sebenarnya mereka ini tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pengajuan RHK karena persoalan akun belajar dan dapdiknya, sehingga setelah kemarin mereka terupdate dan akun belajarnya sudah kita ajukan beberapa waktu yang lalu dan mereka sudah berhasil mendapatkan, maka kita ada tambahan guru yang belum melakukan perencanaan, sehingga pada kesempatan ini kami menunjukkan mereka yang belum, sehingga bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu bisa melakukannya di sekolah. Nah, kebetulan ini kita coba cek ke perencanaan guru, kita periksa Bapak Ibu untuk kita lakukan persetujuan. Jadi ada beberapa guru di sekolah kami yang kemarin baru mendapatkan akses ke pengelolaan kinerja, meskipun statusnya sebagai guru honorer, tetapi kita anjurkan untuk melakukan pengajuan RHK-nya, sehingga kita bisa mendeteksi, kita bisa menilai sejauh mana perkembangan guru yang bersangkutan dan seperti apa kinerjanya di satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, di sini Bapak Ibu ada yang sudah disetujui, ini yang sudah mengajukan dari periode Januari kemarin. Tapi untuk beberapa orang yang akan saya tunjukkan ini adalah mereka yang baru mengajukan kemarin. Ya, ini ada 2 guru yang sementara mengajukan. Di sini ada Ibu Valenciane sama Pak Yosias. Nah, ini perlu disetujui Bapak Ibu kalau misalnya masih muncul keterangan seperti ini di bagian perencanaan. Nah, kenapa harus disetujui? Supaya Bapak Ibu ini bisa lanjut menjadwalkan observasi atau bisa lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Maka kita cek Bapak Ibu. Ya, saya misalkan ambil satu contoh ini supaya sebentar gurunya bisa lanjut mengerjakan atau lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, kita menunggu sebentar Bapak Ibu. Kita cek. Kalau misalkan ajuan RHK-nya sudah sesuai, Bapak Ibu silakan disetujui. Kalau memang belum, masih ada pertimbangan-pertimbangan, Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Jadi ada kolaborasi yang terjadi di sini, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai kepala sekolah atau sebagai atasan tidak serta-merta langsung melakukan vonis bahwa guru yang bersangkutan kinerjanya tidak begini, tidak bagus atau langsung baik, tidak Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur kita diberikan sistem ini sehingga Bapak Ibu bisa konsisten melakukan penilaian kinerja terhadap Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu pimpin di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kita coba cek Bapak Ibu. Ya. Untuk Ibu Valenciane ini mohon izin kami menggunakan data Ibu sebagai contoh untuk kami tampilkan kepada rekan-rekan. Jadi Bapak Ibu perlu melewati tahapan ini. Bapak Ibu guru, dalam perencanaan Bapak Ibu perlu menyelesaikan beberapa tahapan. Yang pertama Bapak Ibu perlu mengisi RHK atau hasil kerja utamanya ini. Rencana hasil kerja utamanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan ke hasil kerja tambahan. Rencana hasil kerja tambahan. Kemudian perilaku kerja dan terakhir kita akan melewati tahapan
persetujuan dari pimpinan atau kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini sudah direncanakan. Jadi target minimal sehingga memenuhi syarat itu adalah 32 poin. Kita coba cek bersama-sama. Di sini guru yang bersangkutan ini memilih sekitar 6 RHK ya, dengan target kuantitas kegiatan yang akan dicapai dan poin-poin yang sudah tertera seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ini yang pertama kita lihat ada satu target yang akan dicapai, yaitu satu kegiatan meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, ini bukti dukungnya Bapak Ibu berupa hasil penilaian observasi kinerja guru. Ya, kalau memang belum sesuai, maka yang bersangkutan bisa melakukan perubahan. Mungkin sebentar ini bisa dilakukan perubahan jika memang yang bersangkutan mengalami kesulitan ketika nanti memilih RHK yang ini. Ya. Sekarang kalau ini terlalu sulit, maka sebagai atasan Bapak Ibu juga perlu melakukan persetujuan, tetapi misalnya Bapak Ibu boleh menggantikan, tapi harus perlu didiskusikan dulu dengan yang bersangkutan Bapak Ibu. Ya, tidak serta-merta sebagai pimpinan menggunakan hak kita sebagai kepala sekolah kita langsung vonis Bapak Ibu, tidak. Tapi kita perlu melakukan diskusi dengan yang bersangkutan sehingga mencapai kesepakatan mana yang akan dipilih, mana yang memang perlu diutamakan sebagai pengajuannya, dan itu tentunya melalui diskusi Bapak Ibu. Ya. Jika memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk ini, maka sebagai atasan juga tentunya kita tidak melarang, tetapi kita juga perlu melihat dan memberikan pertimbangan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti dalam perjalanan waktu progres yang akan dilalui dan hasilnya tidak maksimal Bapak Ibu. Sehingga perlu dipertimbangkan secara baik, tidak kita hanya melakukan persetujuan, tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus kita buat, dan tentunya juga harus melalui diskusi dengan yang bersangkutan. Dan ini mungkin sebentar saran kami bisa diubah ketika memang ini akan sulit ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan mengalami kesulitan waktu pelaksanaannya. Sehingga paling kurang untuk sementara mengejar target ketertinggalan ini, maka kita boleh disarankan untuk memilih yang gampang-gampang saja dulu Bapak Ibu, sehingga tidak memberatkan Bapak Ibu waktu pelaksanaan atau saat action Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sebagai contoh Bapak Ibu, bukan sebagai satu contoh yang menjadi contoh final untuk Bapak Ibu ikuti, tidak. Tetapi ini sifatnya fleksibel, guru bebas melakukan pengajuan RHK-nya, guru bebas melakukan perencanaan, dan tentunya harus melalui diskusi bersama dengan atasan atau kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Oke, ini saya skip dulu. Kita coba lihat ke hasil kerja tambahan. Ya. Nah, untuk hasil kerja tambahan ini Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan sebagai kepala sekolah adalah apakah sudah sesuai dengan pembagian tugas yang Bapak Ibu lakukan per semester atau misalkan per tahun. Ya, misalkan ini yang dipilih adalah tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jika yang bersangkutan Bapak Ibu benar-benar memberikan tugas dan itu dibuktikan dengan SK pembagian tugas atau surat penugasan, maka ya harus diakui dan disetujui. Ya, ini tentunya sudah melalui kesepakatan bersama. Karena itu untuk tugas tambahan ini saya rasa tidak menjadi masalah. Yang sekarang menjadi masalah adalah di bagian hasil kerja utama. Karena itu yang harus dikumpulkan Bapak Ibu dalam tenggat waktu yang sudah diberikan. Oke. Kemudian coba kita ke perilaku kerja. Nanti sebentar guru yang bersangkutan ini akan kita demokan bagaimana caranya nanti yang bersangkutan
Setelah disetujui dia bisa lanjut ke bagian perencanaan untuk observasi dan seterusnya. Nah, ini sebelum saya ke persetujuan Bapak Ibu, saya perlu melihat dulu perilaku kerjanya. Ya. Ada 7 aspek yang harus diisi, ya, dilengkapi oleh Bapak Ibu sebagai guru, ya. Meliputi orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan inovatif, kolaboratif. Nah, ketujuh aspek ini yang harus dipenuhi, harus diisi Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan perilaku kerja. Jadi di samping Bapak Ibu menilai hasil kerja utama, peningkatan kinerjanya, dan hasil kerja tambahan, Bapak Ibu juga perlu melakukan penilaian kinerja, perilaku kerja yang meliputi 7 aspek tadi. Ya. Sehingga yang menjadi fokus yang ingin ditingkatkan oleh Bapak Ibu itu perlu dilihat secara baik. Ya. Jadi ini saya rasa untuk perilaku kerja ini untuk sementara sudah sesuai. Sebelum ke persetujuan saya coba kembali ke bagian hasil kerja utama. Nah, kita perlu kembali dulu. Ini perlu saya lakukan persetujuan baru Bapak Ibu guru ini bisa lanjut. Kalau tidak, maka tidak akan bisa lanjut ke bagian berikutnya atau tahapan berikutnya. Karena saya coba kembali dulu Bapak Ibu. Saya belum ke persetujuan. Kita coba cek kembali guru yang bersangkutan. Ya. Ini Bapak Ibu ada guru yang belum mengajukan. Ini statusnya bukan karena belum mengajukan, tetapi ada pendobelan. Namanya diulang sampai lebih dari 1 kali. Nah, sehingga ini tidak bisa dihiraukan Bapak Ibu. Lihat saja yang mereka sudah ajukan dan itu yang perlu disetujui. Jadi yang belum mengajukan ini tidak usah dikhawatirkan jika memang namanya double atau guru yang bersangkutan tidak ada lagi di sini, di sekolah kita. Oke, kita coba lanjutkan kembali yang tadi. Oke, kita ke hasil kerja utama. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk hasil kerja utama ini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah juga, misalkan jika dirasa tidak sesuai dan Bapak Ibu juga meyakini bahwa nanti dalam perjalanan waktu progresnya tidak memenuhi ekspektasi Bapak Ibu, maka bisa dirubah. Ya, misalkan ini sebagai ini yang pertama, rencana hasil kerja pertama, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus kepada keteraturan suasana kelas. Bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Berarti yang bersangkutan juga harus masuk sebagai tim penilai kinerja guru. Sehingga bisa mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penilaian observasi. Nah, kalau misalkan guru yang bersangkutan tidak masuk, tidak mendapatkan penugasan dari kepala sekolah, maka ini boleh diganti. Misalkan setelah melalui diskusi, saya memilih yang lain, misalkan meningkatnya dukungan psikologis yang bersifat berfokus pada umpan balik konstruktif, atau meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Coba kita cek Bapak Ibu. Nah, ini masih sama Bapak Ibu. Nanti saat Bapak Ibu melakukan penyesuaian atau perubahan, maka ada notifikasi di bagian atas RHK, nomor RHK-nya. Ada keterangan, ada penyesuaian dari atasan. Kemudian ada tombol cek di sampingnya. Itu nanti akan dilihat oleh guru yang bersangkutan ketika Bapak Ibu sudah melakukan penyesuaian. Ya. Maka ini bukti dukungnya masih merupakan hasil penilaian observasi kinerja guru. Kita coba ganti biar misalnya yang bersangkutan ini tidak kesulitan. Coba misalkan kita coba ini ke peserta didik, masih ya. Maka ini perlu diubah dulu. Mungkin yang bersangkutan ini boleh merubah dulu. Nah, ini saya tidak bisa hapus di sini Bapak Ibu, meskipun sudah dilakukan penilaian. Maka tadi kenapa saya tidak mau yang satu ini sebagai pimpinan? Karena harus jujur bahwa yang bersangkutan belum menjadi
tim penilai atau tim kerja yang membantu kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan untuk melakukan penilaian observasi kinerja guru. Sehingga ini mungkin sebentar boleh diganti. Saya belum setuju, mungkin saya kembalikan dulu ke coba kita hitung poinnya dulu. Ini poinnya tadi berapa yang pertama? Oke, 12, 16, 20, 28, 36. Nah, jadi ini Bapak Ibu misalkan targetnya kan tadi minimal 32 poin. Kalau misalnya sudah melebihi 32 poin itu saya rasa satu hal yang bagus. Kenapa? Oke, Bapak Ibu, jadi ini mungkin saya kembalikan dulu ke guru yang bersangkutan untuk melakukan perubahan dulu di rencana hasil kerja pertama. Untuk yang kedua sampai dengan ke-6 ini untuk saya sudah aman. Ya. Tapi saran saya kalau mengingat-ingatnya waktu, mungkin bisa dinaikkan target kuantitasnya. Untuk rencana hasil kerja yang ke-5 boleh diganti sehingga tidak memberatkan dulu. Ya. Oke, saya simpan draft dulu sebentar. Saya kembalikan dulu ke Pak Adi untuk melanjutkan dulu untuk guru yang bersangkutan. Jadi ini yang bersangkutan yang merencanakan sendiri, tapi kita pinjam untuk sebagai contoh untuk dipaparkan untuk teman-teman. Terima kasih, saya coba kembalikan ke Pak Adi untuk melanjutkan dulu perubahan dan selanjutnya diajukan ulang untuk saya setuju. Baik, terima kasih. Saya Ada Bapak Serva selaku kepala sekolah. Ya. Saya coba hentikan Baik, share Bapak, screen-nya silakan. dulu supaya Pak Adi bisa langsung tunjukkan. Baik Bapak Ibu, karena pengisian kinerja saya ini sudah dicek oleh atasan dan Bapak Serva selaku pimpinan saya itu menginginkan untuk saya merubah rencana hasil kerja saya di PMM. Nah di sini sebenarnya sebelumnya di bulan Januari itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengusulkan RHK itu kepala sekolah selaku pimpinan bisa menghapus apa yang telah kita sepakati. Namun Bapak Ibu, untuk tahap sekarang Bapak Ibu, di sini saya sudah melakukan pengecekan di pengelolaan kinerja. Mungkin saya bisa share screen sehingga Bapak Ibu bisa lihat bersama ya. Oke. Nah, di sini karena waktunya sangat terbatas, maka Kemendikbud itu tidak menginginkan apa yang sudah kita rencanakan Bapak Ibu. Karena sebenarnya perencanaannya itu di bulan Januari di sini Bapak Ibu. Mungkin bisa lihat permus yang saya gerakan ini Bapak Ibu. Nah, di sini perencanaan dan persetujuan rencana. Namun karena kebetulan guru kami ini baru mengaktifkan belajar ID-nya dan pengelolaan untuk perencanaan dan persetujuan rencana ini baru diaktifkan kembali karena kebetulan ada beberapa guru kita di Nusa Tenggara Timur ini yang tidak sempat melakukan perencanaan dan persetujuan pada bulan Januari kemarin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mungkin saya bisa berkonsultasi dengan pimpinan dulu. Soalnya Bapak Kepala ini di sini saya tidak bisa mengubahnya lagi. Apa yang telah direncanakan itu saya tidak bisa merubah. Nah, ketika di bulan Januari kemarin itu kita bisa ubah dan Bapak Kepala juga bisa hapus. Tetapi ini saya sudah mengecek kembali. Saya tidak bisa melakukan perubahan Bapak Kepala. Oke. Oleh karena itu, mungkin Bapak Kepala bisa memberikan 1-2 solusi terkait permasalahan yang saya hadapi seperti ini Bapak. Oke. Saya stop. Ya. Boleh.
Oke. Baik, mungkin Bapak Kepala langsung saja mengecek kembali penilaian untuk ini persetujuan dari kepala sekolah punya Bapak. Oke. Sabar. Saya perlu aktifkan kameranya dulu ya. Kameranya ini bermasalah. Mic-nya tidak bisa connect ke kameranya. Sepertinya ada gangguan yang tidak bisa diatasi. Mohon maaf, ini kami hanya bisa menampilkan foto saja. Sementara wajah kami yang dirindukan ini tidak. Karena kameranya gagal Bapak Ibu. Saya kurang tahu seperti apa. Tapi di awal-awal tadi normal. Ya. Saya coba ya. Saya mohon izin ya, share screen lagi. Mohon izin untuk share screen lagi. Oke. Jika memang nanti ya tidak bisa, maka kita bisa menyetujui sudah. Karena memang mungkin sistemnya sudah tidak bisa lagi ya Bapak Ibu. Oke. Sudah tampil ya share screen-nya. Sudah, Bapak. Oke. Baik. Jadi ketika seperti ini Bapak Ibu, maka solusinya adalah kita lanjut saja dulu. Karena memang tidak bisa kita rubah lagi, tidak bisa kita hapus. Saya coba kembalikan ke yang tadi ya, ke keteraturan suasana kelas. Kalau memang tombol terhapusnya ini terbuka, maka kita bisa hapus. Untuk sementara yang berikutnya, nomor 2 dan seterusnya, itu bisa dihapus. Tapi untuk hasil kerja yang pertama, rencana hasil kerja yang pertama ini tidak bisa dihapus, terkunci ya Bapak Ibu. Jadi saran saya, karena ini memang sudah lebih dari 32 poin, maka ini bisa tetap lanjut dulu. Mungkin bisa menjadi pertimbangan dari kepala sekolah sebagai atasan. Nanti kita diskusikan dengan gurunya. Kemudian yang bersangkutan juga harus berusaha untuk memenuhi yang nomor rencana hasil kerja yang kedua sampai yang terakhir. Ini sudah ada 12 poin. 16, 20, 28, sudah 36 ya. Ya. Jadi untuk 36 ini bisa diselesaikan karena target minimalnya hanya 32. Kalau 32 sudah memenuhi ya. Sehingga biasanya saya sarankan kalau boleh pas 32 juga tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik ketika Bapak Ibu memilih menargetkan poin lebih dari 32, sehingga Bapak Ibu ketika ada yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu yang lain bisa menjadi cadangan untuk Bapak Ibu bisa backup. Sehingga dapat memenuhi standar 32 poin minimal tersebut. Oke, kita lanjut ke hasil kerja tambahan. Ini karena sudah tidak bisa dirubah yang pertama ini, sehingga mungkin kita bisa tambahkan. Kalau memang 36 yang bersangkutan sudah pas menurut ini, maka Pak Adi mungkin sambil saya pantau, Pak Adi sebelum saya setujui mungkin bisa dibantu. Ibu Valenciana punya ini bisa dirombak pelatihan mandiri yang sampai aksi nyata. Kalau memang nanti beliau kesulitan dalam waktu 1-2 minggu terakhir ini, maka boleh diganti dulu, boleh diganti dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mempermudah yang bersangkutan. Tapi diupayakan mungkin jumlah poinnya bisa memenuhi target yang tadi kita ganti. Ya. Jadi misalkan, oke, saya boleh gantikan dari sini juga boleh. Misalnya pelatihan mandiri, karena nanti guru yang bersangkutan masih harus melewati beberapa tahapan sampai pada
terbitnya sertifikat, maka ini bisa kita gantikan ya. Jadi pelatihan mandiri meskipun poinnya 8 besar, tapi ini boleh diganti karena memang prosesnya agak panjang. Misalnya untuk aksi nyata itu tidak susah, tetapi yang menjadi pertimbangan kita adalah waktu untuk limit waktu untuk penerbitan sertifikat sehingga bisa memenuhi target. Nah, ketika misalkan yang bersangkutan tidak memenuhi target yang satu ini, maka bisa jadi pertimbangan didiskusikan dengan atasan dulu Bapak Ibu untuk digantikan dengan sertifikat yang diminta tetapi relevan dengan rencana hasil kerja yang sudah diajukan. Ataukah mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah merasa bahwa ini terlalu berat untuk yang bersangkutan, maka ini juga bisa dijadikan pertimbangan. Bapak Ibu bisa menggantikan. Misalkan saya gantikan ke meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kemudian riset dan teknologi. Ini juga 8 poin. Kita coba gantikan sehingga ini tidak membebani. Oke. Kemudian rencana hasil kerja yang ke-6, ini mungkin sebentar kita langsung eksekusi saja sehingga tidak perlu didiskusikan lagi. Ini mohon izin, sebenarnya ini privasi antara kami berdua sebagai pimpinan dan sebagai staf, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Ya. Ini saya bisa gantikan partisipan observasi praktik pembelajaran, ini juga boleh, tapi mungkin pertimbangan saya bisa gantikan misalkan kita pilih narasumber. Oke. Atau kita tambahkan partisipan observasi praktik pembelajaran. Ya kan mau makan juga makan terus lama-lama kamu bisa cari ini omongin satu kali bicara. Mungkin bisa di-unmute dulu itu peserta yang itu. Teman-teman tolong bantu unmute dulu. Antum satu kali. Yang bersangkutan siapa? Boleh dicek? Ya, dimatikan speaker mic-nya dulu. Oke. Baik. Mungkin ini saya hapus dulu. Saya coba hapus Bapak Ibu. Oke, tinggal 5. Kita coba hitung poinnya 12 16 28. Oke. Kita tambahkan 1. Misalkan kita tambahkan di sini. Ya, kita naikkan target kuantitasnya misalkan 2 ya. Ya. Misalkan 2 kegiatan sudah 16 poin. Partisipan ini bisa kita naikkan lagi. Misalkan 2 kegiatan. Kemudian peserta ini boleh dinaikkan menjadi 2 atau 3 kegiatan. Kita coba hitung lagi. 12, 24, 32, 48. Nah, ini saya turunkan menjadi 1. Ya. 16, 28, 40 ya. 40. Oke. Berarti sudah ya. Cukup untuk sementara. Saya rasa sudah pas dulu. Kita ke hasil kerja tambahan. Tadi sudah dilihat. Sudah oke. Kita ke perilaku kerja sudah pas. Kita ke persetujuan. Oke. Saya setujui untuk dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon diperhatikan, ini tugas kita sebagai pimpinan atau sebagai pejabat penilai kinerja untuk melakukan persetujuan setiap ajuan rencana hasil kerja yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah. Kita boleh simpan draft jika belum yakin, dan setelah yakin boleh disetujui. Kita klik setujui. Saya sudah yakin 100% bisa tercapai, kita setujui. Nah, Bapak Ibu saat disetujui, saya coba ulangi lagi.
saat disetujui akan muncul pertanyaan yang mengingatkan Bapak Ibu. Setujui perencanaan kinerja, setelah disetujui perencanaan kinerja tidak bisa akan disesuaikan lagi. Guru akan melanjutkan melaksanakan. Oke, kita setujui sehingga beliau bisa lanjut. Oke, tugas kita untuk sementara sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Kita sudah setujui, maka sekarang yang bersangkutan ini akan muncul keterangan sudah disetujui ini. Dari tadi warna merah seperti ini, orange, menjadi warna hijau. Artinya sudah disetujui. Maka guru yang bersangkutan sudah bisa melakukan tahapan selanjutnya. Mungkin saya stop share screen dulu. Saya kembalikan ke Ibu Valenciana atau Pak Adi yang membantu untuk menampilkan materinya. Bisa ditunjukkan caranya, nanti guru melanjutkan ke tahapan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Tolong sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala atas persetujuan pengisian RHK saya. Nah, baik Bapak Ibu, ini harus diperhatikan bersama lagi. Nah, setelah melakukan persetujuan, maka saya izin share screen ya. Kita kembali ke pengelolaan kinerja kita. Nah, Bapak Ibu, karena pengisian RK saya itu sudah disetujui oleh pimpinan, maka saya bisa melakukan pengisian lanjutannya. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu kita perhatikan bersama, saya melakukan reload dulu. Bentar. Oke. Ya. Nah, ketika tadi belum disetujui, maka belum bisa tampil pelaksanaan praktik kinerja. Nah, karena sudah disetujui oleh pimpinan, maka Bapak Ibu ada praktik kinerja yang harus saya kerjakan dalam periode Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi di sini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya, di sini ada pengembangan kompetensi. Nah, di sini isi dalamnya itu ada sertifikat-sertifikat yang harus saya penuhi. Dan di sini juga ada tugas tambahan, di mana kalau misalnya saya di SK pembagian tugas itu ada tugas tambahan, maka saya harus mengumpulkan SK pembagian tugasnya di sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya langsung masuk ke praktik kinerja. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan, tahap pertama itu kita harus fokus dulu pada tahap pelaksanaan ini Bapak Ibu. Pemantauan kinerja, kita harus melakukan isi dokumen persiapan Bapak Ibu. Apa yang harus disiapkan pertama itu saya karena lebih fokusnya pada suasana kelas ini. Oleh karena itu, upaya yang harus saya buat terkait dengan pembangunan suasana kelas. Nah, di sini apa saja perilaku spesifik yang saya harus pelajari Bapak Ibu untuk observasi kinerja saya? Tentu saya memilih sesuai dengan indikator pilihan saya. Oleh karena itu, saya bisa memilih satu, bisa memilih lebih dari satu, atau bisa memilih semuanya. Namun di sini indikator Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya lebih memilih fokus atau kesepakatan kelas. Karena di sini indikator pilihan saya itu pada keteraturan suasana kelas. Ya, setelah saya memilih misalnya salah satu dari ketiga ini, maka Bapak Ibu kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini Bapak Ibu
kita harus apa yang harus kita pelajari di sini Bapak Ibu. Nah, ketika upaya ini Bapak Ibu, kita harus mengisi beberapa karakter, itu harus 250 karakter. Kurang dari situ juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalnya saya membuat atau mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Oleh karena itu, mungkin di sini yang harus menjadi perhatian saya itu, saya akan melakukan identifikasi perilaku yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Nah, selanjutnya saya mengamati dan menganalisis kebutuhan khusus dari setiap siswa untuk menentukan perilaku perlu dipelajari atau membuat kesepakatan kelas, karena sesuai dengan tadi topik pertama yang indikator saya ya, saya harus membuat kesepakatan kelas di kelas, membuat subjek itu harus serius dalam mengikuti pembelajaran. Nah, oleh karena itu saya mengisi di sini upaya yang harus saya lakukan itu adalah saya mengisi apa Ibu ya, saya melaksanakan ya kesepakatan kelas bersama peserta didik dan mulai mengamati sebentar kebutuhan peserta didik di kelas. Nah, ini yang saya mengamati kebutuhan peserta didik kelas, membuat kesepakatan kelas atau aturan ya untuk disepakati bersama. Nah, aturan ini yang harus disepakati dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya harus mendiskusikan dulu dengan atasan saya terkait jadwal praktik kinerja saya Bapak Ibu. Ya. Awalnya di sini kita harus pilih tanggal dulu. Nah, karena sebenarnya perencanaan ini dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Oleh karena itu saya masih memiliki waktu ya untuk saya melakukan observasi kinerja saya. Observasi ya. Oleh karena itu saya memilih misalnya tanggal 25 karena tanggal 23 tanggal merah, ini tanggal 24 cuti bersama, maka saya memilih hari Sabtu. Selanjutnya Bapak Ibu, jenjang yang saya pilih sesuai dengan yang saya mengajar itu adalah SMP. Jika Bapak Ibu di jenjang SD atau SMA itu kelas 7. Nah, di sini itu guru mata pelajaran IPS. Ya. Oleh karena itu saya memilih mata pelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu guru kelas SD? Oleh karena itu pilih dulu SD. Pilih kelasnya Bapak Ibu, wali kelas berapa? Silahkan dipilih salah satu. Setelah itu Bapak Ibu, kalau misalnya kelasnya materinya tematik, berarti ketik tematik, dia akan muncul tematik. Ya, kalau buku yang dipakai itu buku yang tematik Bapak Ibu ya. Tapi saya karena SMP, maka saya memilih SMP. SMP kelas 7, mapel saya adalah IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Oke, beliau kelas 8, jadi saya pilih kelas 8 ya. Simulasinya saya bilang kelas 7. Nah, di sini Bapak Ibu catatan lain opsional, tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya diisi. Nah, di sini saya mengisinya bisa juga kita mengisi waktu ya, waktu observasi atau bisa juga kita mengisi tanggalnya. Jadi di sini saya akan melaksanakan observasi pada pukul 8.00 WITA. Namun saya bisa tambahkan saya akan melakukan observasi kelas pada hari Sabtu
hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 25 Mei pukul jam 8 WITA. Mengapa saya harus menampilkan ini? Karena jika Bapak Ibu kita di sekolah yang gurunya banyak, tanggal menjadi patokan utama dan waktu. Kalau tidak, kalau misalnya saya tidak melakukan dengan pimpinan, tanggalnya berapa, dia bisa melakukan apa dengan rekan sejawat lain Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus diskusikan dulu. Oh Bapak, saya ini tanggal 25 jam 8. Dan saya sudah mendiskusikan dengan rekan lain bahwa mereka tidak masih di tanggal ini, sehingga tidak boleh bertabrakan dengan Bapak Ibu juga unggah dokumen opsional, tetapi sebaiknya diunggah. Apa yang harus RPP Bapak Ibu, atau kita harus mengunggah ya, atau juga kita mengunggah Nah, karena saya di sini sudah siapkan satu modul ajar Bapak Ibu, maka bukan modul ajar RPP, tapi saya belum melihat kembali RPP sesuai dengan semester berjalan. Jadi ketika misalnya kita di SD, berarti gunakan itu adalah RPP yang sesuai dengan tema yang kita ajarkan. Misalnya materi kelas 5 berarti temanya tema 7 atau 8. Sekarang di SMP, maka saya menggunakan RPP yang sesuai dengan pelajaran ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini saya unggah ataupun tidak menjadi masalah. Memang ini buat kue ini. Harap tekan mau. Nah, ini kita bisa atau kita bisa. Saya harus mengejar target Bapak. Bisa mengetahui sejauh mana sampai penilaian kepala sekolah yang terakhir tindak lanjutnya, maka saya kumpulkan ya. Sepakat kumpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita harus perhatikan Anda selama belum dinilai oleh atasan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan kita harus cek sebenarnya aturan itu, kita cek ulang dulu, kita pastikan kalau RPP bisa unggah. Kalau ini sebagai contoh sebentar, mungkin setelah ini saya bisa hapus kembali untuk angkutan, bisa lakukan pengisi, P-nya bisa diisi. Karena kita mengejar waktu Bapak Ibu, maka saya kumpulkan. Baik Bapak Ibu. Nah, setelah dikumpulkan seperti ini, selanjutnya Bapak Ibu, kita guru kita melakukan cek rincian sebelum kita melakukan koordinasi dengan pimpinan, lakukan pemeriksaan terkait dengan apa yang kita rencanakan ya, dengan melakukan pantauan terhadap dokumen persiapan kita. Jika RPP-nya belum kita unggah dan kita tidak mau harus melakukan pengunggahan atau jadwalnya bertabrakan dengan rekan guru lain, maka Bapak Ibu kita harus merubah jadwal atau saja mungkin upaya yang kita pelajari tidak sesuai dengan indikator yang kita pilih pertama. Bila menolak, oleh karena itu kita harus melakukan perubahan. Nah, di sini saya melakukan cek rincian dulu. Baik, di sini akan muncul Bapak Ibu. Yang pertama itu jadwal observasi saya Bapak Ibu. Di sini tanggal tahun 2024, jenjangnya SMP, kelasnya 8, ilmu pengetahuan sosial. Nah, jika saya pilih salah satu di sini, kembali untuk merubahnya. Nah, di sini tentu akan pimpinan, ketika pimpinan melakukan pengecekan, maka tampilan yang ini akan di kepala sekolah punya Bapak Ibu. Sekolah akan melakukan share screen untuk kita melihat bersama. Untuk beberapa kepala sekolah kalau bisa menonton live YouTube-nya diperhatikan ya Bapak. Di sini Bapak Ibu, indikator saya adalah keteraturan suasana kelas. Praktiknya saya melakukan membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dan gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dan aktif belajar. Nah, di sini guru membuat atau mengeluarkan aturan atau kesepakatan kelas. Upaya yang saya harus pelajari, saya mulai melakukan kesepakatan peserta didik dan mulai mengamati kebutuhan peserta didik kelas. Ya, ini adalah salah satu bentuk upaya Bapak Ibu ya. Jadi yang awalnya tidak belum melaksanakan ini kesepakatan kelas, misalnya masuk selamat pagi langsung materi, nah itu tidak boleh. Kita harus melakukan mulai pendahuluannya buat kesepakatan kelas dulu ya, dengan tahap-tahap lain dalam pendahuluan itu Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, di sini kita persiapkan dokumennya secara matang. Oleh karena itu RPP-nya disiapkan, rubrik observasinya disiapkan, karena ketika pimpinan kita melakukan konfirmasi terkait jadwalnya sudah disiapkan, maka otomatis kita harus tampil dan pimpinan kita melakukan observasi terhadap kita. Nah, bagaimana kalau pimpinan masuk kita tidak ini, otomatis dia akan mengganggu penilaian terhadap kita, Bapak Ibu, yang menurun menjadi B-. Nah, oleh karena itu sebelum Bapak Ibu melanjutkan, saya harapkan untuk menyiapkan dokumen secara baik ya, rubrik penilaiannya, lembar observasinya, terus ini media pembelajarannya, kalau ada PPT ya didukung dengan PPT-nya ya, rancang kegiatan pendahuluannya semaksimal mungkin sehingga dapat menarik perhatian ini Bapak Kepala dalam melakukan observasi, sehingga kita bisa mendapat nilai yang plus, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, cukup dulu karena dari guru ini sampai di tahap ini kita harus kembalikan kepada pimpinan kita ya untuk melaksanakan penilaian lanjutan, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk pada tahap pembinaan kinerja atau untuk ini isi dokumen tindak lanjut ini, saya harus melalui tahap ini. Nah, tanggal 25 Mei 2024 saya akan melaksanakan observasi. Ya. Tapi karena Bapak Ibu ini kita simulasi untuk Bapak Ibu bisa ketahui bersama, nanti pimpinan boleh saja melakukan persetujuan. Tapi sebentar saya akan melakukan ini konsultasi ulang untuk bisa menghapus, karena kalau misalnya di hari Sabtu ini ada jadwal teman lain untuk melakukan observasi, saya harus seperti itu. Oleh karena itu Bapak Kepala, mungkin saya stop screen dulu sehingga Bapak Kepala bisa masuk dan melakukan penilaian lanjutan, sehingga saya sebagai guru bisa masuk pada tahap isi dokumen tindak lanjut ini, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah Bapak Kepala, mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak Kepala selaku pimpinan untuk mengecek kembali apa rencana saya dalam pelaksanaan observasi yang telah saya rencanakan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya, atas pemaparan materi yang luar biasa sekali ini. Saya mohon izin melanjutkan. Ya. Jadi karena sudah disetujui Bapak Ibu, ketika kita cek, kita periksa pada perencanaan guru, maka coba kita lihat bersama, perencanaan yang sudah disetujui tidak akan tampil di sini lagi, ya. Ya, akan muncul keterangan bahwa sudah disetujui, ya, sudah disetujui. Kita kembali untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Mohon izin, saya coba ulangi lagi. Sepertinya ada kesalahan jaringan. Ya. Kita coba lakukan penilaian. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk kepada tugas kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ini kita mulai, kita coba cek Bapak Ibu. Ya. Ya. Di sini ada beberapa guru yang sudah kita nilai Bapak Ibu, dan ada juga yang belum dinilai. Ini akan kita lanjutkan sehingga teman-teman ini bisa
melanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita coba ke ibu yang tadi. Kita berikan rating observasinya. Nah, untuk memberikan rating observasi itu Bapak Ibu ada rincian penilaian kinerja yang harus kita selesaikan atau kita lakukan penilaian. Untuk praktik kinerja yang pertama, kemudian yang kedua perilaku kerja, dan yang ketiga Bapak Ibu wajib memeriksa kelengkapan dokumen. Ya, kita yang pertama praktik kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu indikatornya adalah keteraturan suasana kelas. Ini indikator pilihan berdasarkan yang diajukan guru sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan. Kita berikan rating Bapak Ibu. Ya. Nah, kita berikan rating observasi. Ada panduan rating yang harus dilihat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu wajib memilih salah satu. Untuk yang belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan efektif. Nah, misalkan Bapak Ibu, ini saya contohkan karena saya belum mau melakukan penilaian, maka saya cukup contohkan saja. Misalkan punya Ibu Ensi ini ada target perilaku yang harus kita observasi. Ya. Ini seharusnya muncul 3 ya Bapak Ibu. Coba kita kembali dulu. Iya. Kita coba berikan rating untuk pemantauan kinerjanya, isi dokumen rating observasi. Kita coba cek. Ya. Ya. Ini indikatornya adalah membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas yang tadi. Ya, yang dipilih satu saja. Sehingga muncul di sini hanya satu ya. Sebenarnya kan ada beberapa. Tergantung indikator yang dipilih Bapak Ibu. Kalau misalkan indikatornya berbeda, maka ada indikator yang nanti di sini ada sekitar 3 pertanyaan. Kita coba cek rubrik observasinya. Nah, di sini strategi pengelompokan ini juga harusnya ada. Kemudian guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas ini juga harus ada. Kenapa tidak muncul Bapak Ibu? Tadi ada peringatan Bapak Ibu. Sekarang Anda hanya perlu memberikan rating ke target perilaku yang dipilih guru saja. Jadi target perilakunya, ya, target perilakunya itu hanya 1, membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Sementara di rubrik observasinya itu kan harus ada 3 target perilaku yang harus diselesaikan. Nah, yang dipilih oleh guru yang bersangkutan ini hanya bagian yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Sementara guru melakukan komunikasi positif untuk mengasuhan kelas yang kondusif, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, ini kan tidak dipilih. Maka 2 ini tidak usah dihiraukan lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke yang tadi, yang ketiga. Ya. Maka Bapak Ibu perlu berikan rating. Ratingnya apa? Gampang sekali Bapak Ibu. Ya, gampang sekali. Bapak Ibu, di sini saya contohkan karena ini belum lengkap. Mungkin sebentar nanti bisa dipertimbangkan lagi untuk setelah melalui diskusi bisa ditambahkan atau memang kalau tidak bisa maka tetap. Dan juga ada beberapa dokumen yang belum diunggah. Maka ini belum kita lakukan penilaian. Tetapi kita contohkan misalkan di sini saya contohkan ini belum dilakukan. Ini Bapak Ibu bisa berikan rating. Kalaupun memang guru itu belum melakukan atau menyelesaikan target perilakunya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan rating sesuai dengan apa yang dilakukan guru. Dilakukan tetapi belum efektif misalkan. Nah, kemudian pilihan yang ketiga dilakukan dan efektif. Jadi Bapak Ibu wajib memberikan rating tetapi pilih hanya salah satu saja. Tidak boleh 3 dipilih karena tidak bisa. Ini sudah dikunci ya. Kalau pilih 1 berarti 2-nya tidak terkunci. Lalu Bapak Ibu perlu membuat catatan perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan hasil observasi di kelas. Ya. Apakah ada catatan yang perlu misalkan
guru sudah membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan. Misalkan guru sudah membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas bersama siswa atau murid, bersama murid. Namun ada beberapa murid, sesuai dengan observasi misalkan ya, saya contohkan ya, ada beberapa murid yang belum mematuhi atau melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama guru. Ya. Karakter yang diminta adalah 250 karakter ya. Jadi itu dihitung dengan tanda baca. Maka Bapak Ibu pastikan tidak boleh lebih dari 250 karakter. Yang ini misalkan setelah kita ketik ada sekitar 192 karakter. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Kemudian rekomendasinya apa supaya guru ini nanti ke depan praktik kinerjanya bisa meningkat? Ya. Kita berikan rating misalkan. Kita berikan rating ini berdasarkan hasil observasi kita, ya. Berdasarkan catatan ini dan penilaian kita yang rating ini Bapak Ibu. Jadi misalkan kita bisa ambil kembali dari sini, kita kopikan ke sini. Dikasih dengan beberapa catatan tambahan, misalkan ini minimal 1000 karakter ya, maksimal 1000 karakter ya. Jadi misalkan kita tambahkan guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi sejauh mana kesepakatan kelas dilaksanakan secara baik. Dilaksanakan, ini contoh ya Bapak Ibu, dilaksanakan secara baik oleh seluruh siswa anggota kelas. Ini kenapa harus diberikan rekomendasi, sehingga guru bisa diingatkan untuk terus melakukan refleksi dan melakukan evaluasi sejauh mana target perilaku yang sudah dibuat itu sesuai dengan harapan atau memenuhi ekspektasi kita sebagai pimpinan. Karena itu mungkin ada hal-hal tertentu yang memang belum maksimal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, atau memang sudah dilakukan tapi belum efektif. Nah, itu yang perlu menjadi catatan dan direkomendasikan sehingga ke depan guru bisa melakukan peningkatan kapasitasnya sebagai guru. Ya. Jadi rekomendasi tidak sembarang dibuat Bapak Ibu, tetapi kita perlu memberikan rekomendasi yang betul-betul nanti meyakinkan guru dan menuntun guru ke arah yang lebih baik. Seperti itu kira-kira. Jadi ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa membahasakannya sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi Bapak Ibu untuk guru yang bersangkutan. Nah, jadi ini tugas kita sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah yakin, maka Bapak Ibu bisa kumpulkan atau Bapak Ibu bisa simpan draft supaya nanti bisa diedit lagi misalkan ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Kita simpan draft terlebih dahulu ya. Kemudian Bapak Ibu simpan dan keluar. Nah, ini Bapak Ibu sudah melakukan pemberian rating untuk target perilaku yang dipilih guru, ya. Jadi ini kenapa tidak muncul 3-3, karena tadi ada keterangan mungkin ada perubahan jumlah target perilaku yang dipilih guru, ada penambahan atau ada pengurangan. Nah, ini tergantung yang diisi guru atau dipilih guru ya Bapak Ibu. Ya, kita jangan paksakan harus 3-3 ada, ya. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana selanjutnya setelah dilakukan rating observasi? Misalkan ini kita sudah observasi. Nah, Bapak Ibu juga perlu melakukan penilaian untuk perilaku kinerja. Nah, ini saya belum bisa observasi karena saya belum mendapatkan jadwal untuk ke kelas melakukan observasi. Jadi kita lanjut ya.
Kemudian perilaku kerja nanti kita tinggal dilengkapi. Saya bisa contohkan nanti sebentar, saya ambil guru yang lain yang sudah untuk saya kasih. Kemudian kelengkapan dokumen ini yang harus dilengkapi guru Bapak Ibu sesuai dengan pengembangan kompetensi yang dipilih. Maka ini Bapak Ibu pastikan sertifikat, laporan, bukti dukung yang lain yang relevan itu harus disediakan oleh guru dan diunggah ke sini. Nah, tadi termasuk di observasi itu harus ada RPP yang diunggah. Nah, Bapak Ibu ini bisa dipilih untuk sementara, misalkan RPP-nya belum disiapkan, sambil menunggu waktu observasi, Bapak Ibu guru yang bersangkutan bisa mengunggah RPP-nya. Kemudian yang ini untuk perilaku kerja. Ya, ini saya belum bisa, tapi ada pilihan-pilihan. Misalkan tidak melakukan upaya ini ada 5 ya, bisa dibaca Bapak Ibu. Ya, sampai pada menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Saya contohkan misalkan menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Kemudian dampaknya Bapak Ibu ini juga harus diisi Bapak Ibu. Ada 5 pilihan yang sesuai juga dan Bapak Ibu bisa pilih. Terlihat upayanya tetapi tidak berdampak, terlihat upayanya yang berpotensi berdampak, berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, berdampak besar pada kinerjanya atau timnya, berdampak besar pada kinerja satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu pastikan bahwa ini ada korelasi atau harus ada relevansinya. Bapak Ibu pilih perwujudannya, kemudian dampaknya itu harus benar-benar sesuai. Nah, Bapak Ibu tidak sembarang ya Bapak Ibu kita membuat penilaian. Pastikan bahwa yang betul-betul Bapak Ibu lakukan penilaian itu adalah penilaian yang bersifat objektif, tidak subjektif. Oke, Bapak Ibu misalkan ini karena dia menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, otomatis Bapak Ibu sesuai pengamatan kita sebagai pimpinan, maka bisa saja terjadi beberapa pilihan sebagai dampaknya. Nah, misalkan ini karena dia menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, maka ini berdampak besar pada kinerja satuan pendidikan. Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu untuk aspek kedua dan seterusnya sampai aspek ketujuh sama pengisiannya. Bapak Ibu tinggal pilih dan pilih. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini saya kembali dulu. Saya tidak perlu dulu karena saya belum melakukan observasi. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu bisa menyimak dan nanti bisa membuat. Oke, kemudian kita simpan draft dulu. Kita jangan kumpulkan dulu karena belum selesai penilaian. Kita simpan draft dulu, nanti baru kita lanjutkan. Ketika Bapak Ibu sudah yakin penilaian sudah selesai dan sesuai, maka Bapak Ibu bisa kumpulkan. Ya, oke. Setelah itu kita kembali Bapak Ibu. Untuk sementara kita sampai pada periode observasi dulu. Nanti beberapa hari ke depan akan kami dampingi lagi untuk tindak lanjut setelah observasi. Oke. Baik. Kemudian yang ketiga, rincian penilaian kerja yang ketiga adalah kelengkapan dokumen. Ini Bapak Ibu juga harus bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bapak Ibu misalkan kalau nanti guru yang bersangkutan sudah kumpulkan, maka di sini statusnya sudah dikumpulkan berwarna hijau. Nanti setelah dikumpulkan, Bapak Ibu boleh klik tombol cek ini, bisa aktif untuk Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai dengan rincian hasil kerja yang sudah disampaikan atau diajukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, ini tinggal dilengkapi oleh guru yang bersangkutan. Jadi nanti total poinnya Bapak Ibu akan terlihat di sini. Di sini misalkan guru yang bersangkutan ada 40 poin. Ini melebihi ekspektasi, yaitu minimal 32 poin yang tadi Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Saya coba perlihatkan di guru yang sudah selesai supaya menjadi acuan bagi Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dengan gampangnya melakukan penilaian. Kita percepat progresnya supaya progres kita bisa naik. Ya. Dan setelah Bapak Ibu nilai, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu guru yang sudah dinilai itu akan melihat progresnya berapa persen. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti tidak melakukan penilaian kemudian yang dihambat adalah rekan-rekan guru kita di sekolah. Oke, kita kembali Bapak Ibu, kita coba cek ya. Kita lakukan penilaian lagi. Saya coba tunjukkan Bapak Ibu guru yang sudah selesai, mungkin ini bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu. Kita cek. Ini ada 16 guru ya, jadi 1 dari 16 yang sudah selesai mungkin ya. Dokumennya sudah selesai, semua rencana hasil kerja dan penilaian kinerja yang tadi 3 komponen itu sudah terpenuhi. Oke. Coba kita lihat. Oke.
Ya, ini saya coba contohkan di sini Bapak Ibu ya. Misalkan saya ambil contoh yang pertama. Ya, baik. Kita coba lihat Bapak Ibu, untuk praktik kinerja untuk teman-teman yang sudah lengkap itu kira-kira seperti ini. Bapak Ibu yang sementara menyaksikan di live stream YouTube, jika terputus maka sebentar akan kita unggah rekaman materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Memang di sini kondisi jaringan di sekolah kami tidak stabil sehingga live streamingnya sepertinya terputus. Oke. Baik Bapak Ibu, kita coba cek dulu ya. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan. Jadi untuk pelaksanaan observasinya sudah selesai, maka dia akan centang seperti ini Bapak Ibu. Sekarang tinggal dilanjutkan. Lanjutkan pemilihan kinerja, nilai dokumen tindak lanjutnya. Ini nanti sementara diisi oleh guru yang bersangkutan, maka nanti akan terbuka ketika guru yang bersangkutan sudah mengumpulkannya. Kemudian setelah kumpulkan ini akan tercentang juga. Nanti sampai pada pemantauan pelaksanaan tindak lanjut juga akan terbuka untuk diisi setelah Bapak Ibu guru mengisi juga. Dan akan progresnya akan berubah ke 100% ketika kita sudah sampai pada nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan kami. Kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Julius dan juga Bapak Kepala yang telah berkolaborasi. Yang telah berkolaborasi untuk membawakan materi pada kegiatan kita siang hari ini yang sangat bagus. Luar biasa, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepala dan juga Bapak Julius. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada untuk informasi bahwa pertanyaan akan yang sudah di-share di chat, kolom chat. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengisi pertanyaan pada share dan kami akan cek mungkin si pertanyaan di situ. Baik, di sini ada dua pertanyaan pertama. Oktaviana Kolo SAG dari SD Fatukoa. Pertanyaannya, bagaimana guru dalam meningkatkan kinerja di lapangan? Kami catat dulu ya Ibu. Sebentar, selesai semua penanya dibacakan baru dijawab sekalian. Dan penanya kedua itu dari Ibu Roman SPD dari SDI Fatukoan juga. Dengan pertanyaannya, bagaimana cara dalam meningkatkan kreativitas guru di dalam kelas? Baik, saya lemparkan kedua pertanyaan ini kepada pemateri-pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari kasih. Baik. Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan kepada pimpinan dulu. Silakan Bapak.
Baik, mungkin Ibu Ensi bisa tampilkan kita eh, kolom pertanyaan yang tadi sudah diisi di link yang sudah disebar. Bisa di-share screen dulu biar kita bisa langsung jawab saja. Ibu Ensi, mungkin pertanyaannya yang tadi di kolom pertanyaan itu di spreadsheet-nya bisa di-share. Coba di-share screen. Nah, upayanya bagaimana Bapak Ibu harus memposisikan diri sebagai guru yang akhir-akhir ini tren dengan tagline menghamba pada murid. Ya, Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai itu. Jadi kita hadir sebagai sahabat untuk adik-adik kita, peserta didik kita atau murid-murid kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu perlu meningkatkan kapasitas diri sebagai guru. Tentunya membutuhkan penguasaan kompetensi yang lebih Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengajar di depan kelas dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Nah, ini juga menjadi satu catatan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu berkomitmen dan punya niat dan semangat untuk rajin mengupdate diri dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seyogyanya dapat menuntun murid untuk belajar secara mandiri, secara merdeka, tetapi
kita tidak menuntut mereka untuk kalau dapat mereka tidak boleh merdeka dari belajar Bapak Ibu ya. Jadi caranya itu Bapak Ibu, bagaimana kita meningkatkan kinerja kita. Ini tergantung yang pertama komitmen kita pribadi, niat kita dan semangat kita. Lalu yang berikut komitmen kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Jangan sampai kita yang lahir di era perkembangan teknologi dan komunikasi yang saat ini berkembang pesat ini, kita kalah bersama teman-teman yang lain. Apalagi kita kalah bersama rekan-rekan senior kita yang lahir di era yang hanya mengandalkan buku dan papan tulis biasa. Ya. Bapak Ibu, bagaimana kapasitas kita ditingkatkan, usaha kita untuk meningkatkan kinerja kita tergantung kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kembali sebagai pertanyaan reflektif ya. Bapak Ibu bisa melakukan refleksi pribadi dan melakukan evaluasi sejauh mana saya hadir sebagai guru yang bersahabat dan diterima di kelas. Jadi saya mengingat kembali kemarin ada satu kalimat yang seperti ini. Ada perbedaan kasta guru. Jadi kasta tertinggi guru itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada kasta untuk guru Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kasta untuk guru. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai sahabat dan teman untuk murid-murid kita. Ya. Jadi bagaimana meningkatkan kinerja kita ini sebenarnya tidak perlu dijawab ya. Ini kembali sebagai pertanyaan reflektif dan Bapak Ibu bisa merefleksikan diri dan mengevaluasi diri sejauh mana Bapak Ibu punya kinerja, apakah dalam tataran normal atau di bawah ekspektasi pimpinan atau pas dengan ekspektasi pimpinan atau di atas rata-rata. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kreativitas kita itu Bapak Ibu, ya bagaimana kita menghadirkan suasana pembelajaran yang bermakna kepada murid, kita mengedepankan kreativitas Bapak Ibu. Guru saat ini butuh kreativitas. Kalau tanpa kreativitas maka Bapak Ibu bisa saja kita mendapatkan suasana pembelajaran di kelas yang tampak dalam keadaan mati. Statis, tidak bergerak sama sekali Bapak Ibu. Sekarang media banyak, teknologi juga sudah berkembang. Ini tentunya mendukung Bapak Ibu untuk memaksimalkan penggunaan media pembelajaran, memaksimalkan penggunaan teknologi, memaksimalkan sumber-sumber informasi yang relevan sesuai dengan Bapak Ibu punya profesi. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai kita terlena dengan sistem-sistem yang dibangun, apalagi Bapak Ibu hanya menghabiskan waktu untuk bergembira ria, bersukaria, bereforia di hadapan media sosial. Tapi bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan peluang yang ada, waktu yang ada untuk meningkatkan kreativitas Bapak Ibu. Jadi jujur saja bahwa kreativitas ini dibangun juga atas dasar motivasi dan niat serta semangat di dalam pribadi kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa tampil prima di depan kelas dan menjadi guru yang dirindukan murid di dalam kelas. Nah, ketika Bapak Ibu tidak hadir satu hari pun, bahkan bukan satu hari, 1 jam pun, murid-murid itu pasti akan merindukan. Mereka akan tanya, kemanakah guru saya itu? Jadi tentunya Bapak Ibu bisa berkreasi, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sehingga bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang kreatif, aktif, menyenangkan dan tentunya berpusat pada murid serta bermakna sehingga kehadiran kita di dalam kelas adalah kehadiran yang selalu dirindukan. Mungkin kira-kira seperti itu penjelasan saya untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Adi selaku salah satu narasumber kita hari ini. Silahkan.
Pak Adi sepertinya, Pak Julius sepertinya lagi keluar ya, terdegradasi dari meet kita hari ini. Oke, beliau sudah gabung lagi. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan sedikit. Mungkin ada informasi-informasi penting, referensi-referensi penting yang kami dapatkan selama Bapak mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Banyak hal yang mungkin sudah didapatkan, bisa diseringkan terkait dengan upaya meningkatkan kinerja dan kreativitas guru di dalam kelas. Baik, saya akan memberi pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Viko, bagaimana upaya guru meningkatkan kinerja di lapangan? Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan materi hari ini terkait dengan pengisian rencana kerja kita sampai dengan tahapan lanjut tadi, bahwa kalau misalnya kita pilih yang sesuai indikator kesepakatan kelas, maka tentu saat pembelajaran di kelas itu, saat kita mau melakukan observasi, kita harus menyiapkan bahwa dalam pembelajaran sebelumnya, nah indikator tadi itu kan kita kerja di lapangan. Saat proses pembelajaran di itu kita kesepakatan kelas yang begini, salah satu kesepakatan tinggalkan didik bisa meninggalkan ujian ketika kembali harus mampu menjelaskan kembali materi yang telah ini hukumannya, dia harus menjelaskan materi. Nah, akan kita masuk untuk meningkatkan kerja. Selain itu juga bisa sadar diri, ya mungkin selama ini kinerja saya buruk di lapangan atau saya sibuk dengan ini tidak melakukan pelaksanaan pembelajaran secara, maka ya ini kinerja ini selama ini kita kinerja buruk, penilaian kepala sekolah akan mempengaruhi SKP. Jadi mengharapkan lapangan kita kinerja otomatis penilaian kinerja kita di apa itu juga Bapak Ibu, ya. Selanjutnya pertanyaan mungkin oleh Bala terkait kan aktivitas dalam kelas. Nah, ini tentu semua Bapak Ibu guru itu panjang proses pembelajaran yang ya mungkin selama Bapak Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu mungkin saat ini juga Bapak Ibu saat melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, siapkan media pembelajaran yang menarik, ya, atau saat pembelajaran yang didik itu tertentu itu tidak bosan sekali ya untuk berkreatif. Boleh mencari referensi tambahan dari literatur yang ada dan lakukan, dan itu kita dari guru itu ditunggu kali untuk guru merdeka ini kita bisa atau minta untuk itu mungkin dari saya Ibu sudah ke moderator. Terima kasih. Baik, kepada kita ini yang jawab dengan sangat bagus. Ibu dan juga pun lepas, silakan mengisi di kolom chat untuk kami lihat. Kemudian sambil kita melihat lagi,
apakah sudah ada penanya berikutnya atau belum. Dan mungkin untuk sesi Halo, pertama Kak. kami membatasi karena mengingat waktu yang sudah cukup lama, jadi kami membatasi menjadi 3 penanya dari ini SMP Negeri Makin Bala ya. Ya, Ibu Maria Emiliana Bahan, SMP Negeri Makin Bala. share screen. Setelah menjawab akan masuk pada sesi yang kedua. Yang ini sesi ini sudah masuk pada sesi yang kedua, dan ini kami membatasi menjadi 2 penanya saja. Bapak Ibu mengisi link yang sudah di share. Dan untuk informasi berikutnya, kami minta untuk Bapak Ibu mau dimohon untuk tidak meninggalkan meeting, karena akan dibagikan link daftar hadir di akhir kegiatan. Baik, untuk pertanyaannya dari Ibu Maria Emiliana Bahan, itu tentang bagaimana kalau kita salah sertifikat dan terlanjur dikumpulkan, apakah bisa diubah? Kepada kedua pemateri, saya persilahkan. Baik, saya langsung menjawab saja ya. Untuk sertifikat yang sudah dikumpulkan, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan atau mengedit, bisa untuk sementara masih bisa diubah. Misalkan ada sertifikat terbaru yang mau dikumpulkan, Bapak Ibu juga boleh melakukan edit, sehingga tinggal diganti, diunggah dengan yang baru. Oke, mungkin seperti itu saja. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu, mungkin untuk sertifikatnya Bapak Ibu yang sudah hadir ini, kalau memang ada kendala soal pengisian daftar hadir, maka sebentar mungkin bisa japri kami, atau nanti silakan bergabung ke kanal WhatsApp, saluran WhatsApp SMP Negeri Makin Bala di PMM. Bisa langsung bergabung ke sana untuk nanti mendapatkan link terbaru sehingga bisa isi untuk nanti kita proses sertifikatnya. Jadi kebetulan kita di sini juga jaringannya terkendala, maka mohon maaf jika sertifikatnya belum bisa kami kirimkan dalam waktu secepatnya. Kita kasih waktu sampai dengan besok Bapak Ibu sudah bisa terima sertifikatnya. Atau memang paling lambat ya, mungkin di sekitar minggu ini Bapak Ibu sudah bisa berhasil dapatkan sertifikatnya untuk membantu Bapak Ibu mengupdate dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan ajuan RHK yang Bapak Ibu sampaikan di perencanaan kinerja Bapak Ibu. Jadi boleh bergabung ke kanal WhatsApp kami atau saluran WhatsApp kami di komunitas SMP Negeri Makin Bala Bergerak, ada di PMM. Silakan klik tautannya, logo WhatsApp-nya, lalu bergabung ke saluran WhatsApp-nya, sehingga ada informasi-informasi terbaru bisa kami sampaikan di situ. Kemudian karena terkendala jaringan kita di sini, maka streaming kita melalui kanal YouTube itu tidak berlangsung maksimal, tidak terlaksana secara maksimal, dan harus berhenti di perjalanan, sehingga rekaman videonya akan kami unggah sebentar untuk bisa ditonton kembali, dan Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa menonton kembali, dan kami berikan kesempatan untuk bisa mengisi formulir daftar hadir untuk keperluan penerbitan sertifikat. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga dari sedikit materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan
dalam beberapa saat terakhir sesuai dengan waktu yang disampaikan dari kementerian untuk penyelesaian proses penilaian kinerja Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi mungkin sekian dulu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Landa sebagai moderator kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin masih ada lagi penanya berikutnya, silakan. Baik, kalau tidak, dari Bapak Julius akan. Baik, Ibu Landa, mungkin saya tambahkan sedikit closing statement. Untuk rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang sampai saat ini belum melakukan pengajuan kinerja di PMM atau belum melakukan pengisian SKP, mohon dipercepat karena untuk Kabupaten Melaka ini masih ada sekitar 50-an guru dan kepala sekolah yang belum mengisi. Sementara kita dikasih waktu sudah mepet, maka segera dipercepat. Semoga Bapak Ibu tidak terkena sanksi atau konsekuensi yang diberikan dari kementerian. Jadi perlu kami ingatkan bahwa sudah ada surat edaran yang nanti akan mengikat Bapak Ibu ketika tidak menyelesaikan RHK dan penilaian kinerja di PMM melalui fitur pengelolaan kinerja, maka Bapak Ibu penerima tunjangan segala macam aneka tunjangan akan ditangguhkan dulu sampai Bapak Ibu selesai melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu masing-masing. Sehingga perlu kita tanggap, tidak perlu apatis. Mari bangun komitmen untuk menyelesaikan meskipun waktunya tinggal sedikit. Kita coba berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi di akhir kata kami hanya mau sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru hebat dan kepala sekolah hebat, semangat bergerak, lanjutkan merdeka belajar. Mari tingkatkan semangat kolaborasi, mari tingkatkan kompetensi kita, mari belajar bersama dan bergerak bersama. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Oke. Baik, teman, dengan kegiatan kita hari ini di akhir kata, terima kasih telah terus tingkatkan merdeka. Sudah di share Sisa foto. Mohon semua Baik, silakan diaktifkan kameranya masing-masing Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau foto-foto bersama, boleh silahkan. Mungkin kita percayakan ke salah satu rekan guru kita, Ibu Landa dan Ibu Yanti, bisa di screenshot. Boleh diaktifkan kameranya masing-masing Bapak Ibu. Kita screenshot untuk kita ambilkan dokumen kebersamaan kita siang ini. Ya, memang kondisi jaringan kita tidak bagus sekarang, maka tidak apa-apa. Saya juga terputus. Ya. Maka Bapak Ibu boleh diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Meet ini. Nanti update-nya akan kami posting di kanal YouTube SMPN Maken Bala Official.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling